Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali bertemu dalam renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang, Selasa 4 Mei 2021. Kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita masih dianugerahkan kesehatan sehingga kita boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan di pagi yang indah ini. Karena hidup dan kehidupan anugerah Tuhan yang masih kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada pagi ini dengan kesehatan yang baik bersama dengan keluarga kami. Dan pagi ini sebelum kami melakukan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami, firman-Mu tersedia bagi kami untuk kami baca dan renungkan. Kuasai hati dan pemikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh fokus pada firman yang hendak kami baca pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 4 Mei 2021, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan yaitu dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun tema melalui bacaan kita pagi ini adalah pembawa damai. Pembawa damai. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pemuda yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu oleh sekelompok orang. Namun sayang, hari itu ia tidak bisa menghadiri pertemuan. Sekelompok orang itu merasa ada yang kurang tanpa kehadiran pemuda itu. Mengapa dia dicari? Ternyata pemuda itu adalah sosok yang bisa membuat suasana menjadi damai. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita pagi ini, Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18, mengingatkan dengan tegas bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri muaranya adalah kekacauan dan segala kejahatan. Iri hati dan mementingkan diri sendiri berasal dari hikmat dunia. Berasal dari nafsu manusia dan setan-setan. Ayat 15 bacaan kita. Suatu sikap batin yang bertentangan dengan hikmat dari atas. Kualitas hikmat dari atas adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik,
serta tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 17 bacaan kita. Dan semua itu dilakukan dengan cara dalam damai. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang memiliki hikmat dari Allah tidak akan mendatangkan perselisihan, tetapi akan hidup dalam damai. Sedangkan hikmat dari dunia adalah orang-orang yang jiwanya dipenuhi kesombongan, jiwanya dipenuhi iri hati, dipenuhi rasa dengki, dan selalu hidup dalam perselisihan. Bahkan seluruh hidupnya dipenuhi oleh keinginan-keinginan untuk berbuat jahat. Karena itu, jadikanlah kehadiran kita menjadi kehadiran yang membawa damai bagi orang lain. Mari ciptakanlah damai bagi orang-orang di sekitar kita, dan bukan menjadi pembuat kekacauan. Sebab kita adalah orang-orang yang dibekali hikmat Allah untuk kemudian membawa rasa damai dan aman bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Roh Kudus menolong kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dengan tema pembawa damai. Itu berarti bahwa kita adalah milik Allah yang harus terus membawa damai dalam kehidupan kita dan bagi orang lain. Pembawa damai adalah orang-orang yang tidak dipenuhi dengan kesombongan, tidak dipenuhi dengan iri hati, tidak dipenuhi dengan rasa dengki, ataupun yang selalu hidup dalam perselisihan. Tetapi pembawa damai adalah orang-orang yang dibekali oleh hikmat Allah untuk terus membawa rasa damai dan aman bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mari kita renungkan dengan dalam firman Tuhan pagi ini, sehingga kita boleh menjadi orang yang pembawa damai. Kita akan akhiri saat teduh kita pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang mempunyai kehidupan ini, kami sungguh bersyukur karena hidup dan kehidupan anugerah Tuhan yang masih kami nikmati dan kami jalani hingga saat ini. Kami boleh bersyukur karena kami masih berada dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dan yang kami kasihi. Kami bersama dengan keluarga kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Firman-Mu pada pagi ini mengajar kami untuk menjadi umat kepunyaan Allah yang selalu membawa damai bagi orang lain. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang pembawa damai yang terus berada di sekeliling orang lain, sehingga orang lain pun merasakan akan kedamaian dan ketenangan. Kami mohon Tuhan, karuniakan kami hikmat-Mu, mampukan kami untuk menjadi orang yang Engkau kehendaki. Bapa kami di sorga, pagi ini dalam doa kami berdoakan kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Hari ini ada begitu banyak hal yang akan kami lakukan. Kami percaya Tuhan akan selalu menuntun kami. Tuhan pun akan mengaruniakan kesehatan kepada kami untuk menjalani hidup ini.
dan dalam melakukan tugas tanggung jawab masing-masing kami. Kiranya apa yang akan kami lakukan hari ini itu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau saat ini ada umat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, kami menyerahkan kehidupan mereka, sakit penyakit mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sungguh percaya akan mujizat Tuhan. Tuhan akan berperkara di dalamnya, memberkati setiap proses pengobatan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, pendampingan baik dari para medis maupun dari keluarga yang selalu mensupport, sehingga orang-orang yang kami kasihi yang dalam bergumul karena sakit boleh bersabar dan bersuka cita untuk menanti kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Dan ketika ada umat-Mu yang bergumul karena duka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan, sehingga jemaat-Mu boleh terus menaruh harap penghiburan dan penguatan sejati asalnya daripada Tuhan saja. Bapa kami di sorga, dalam doa kami pada pagi ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu, Jemaat Efrata Bontang, dalam segala pelayanan, dalam segala kegiatan yang mereka terus lakukan di jemaat. Tuhan berkati, mampukan mereka mengangkat tugas pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, baik dari pendeta, majelis, pengurus OIG, dan segala hal yang akan mereka kerjakan. Tuhan berkati. Pembangunan yang masih terus berlangsung, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga boleh menyelesaikan pembangunan tersebut. Berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di luar kota Bontang dalam tugas pekerjaan dan pendidikan. Tuhan memberkati mereka sehingga tanggung jawab pekerjaan pun pendidikan boleh dilakukan dengan penuh sukacita, sehingga dari dalamnya kasih Tuhan senantiasa mereka rasakan. Bapa kami di sorga, ini doa kami, seru sembahyang kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun akan salah dan dosa kami Tuhan. Dan doa kami ini kami bawa dan alaskan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Kiranya kita boleh menikmati sukacita, sehingga kehidupan kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.